Ada pertanyaan, kenapa huruf qalqalah itu cuma 5? Qutbujad, atau biasa kita sebut baju di to, baju di to, qa. Kenapa cuma 5? Kenapa nggak kita qalqalahin aja semua huruf hijaiyah itu? Atau nggak usah kita qalqalahin sama sekali? Kalau kita qalqalahkan semua kan bisa. Buktinya ada orang baca alhamdulillahi rabbil alamin, siratal ladzina an'amta alaihim. Atau juga ada yang baca bismillah. Huruf hijaiyah itu semuanya bisa diqalqalahin. Nah, selama huruf itu menerima harakat, maka dia juga bisa menerima qalqalah. Nah, tapi kenapa tidak kita qalqalahkan semuanya? Hanya 5 huruf saja. Jawabannya, pertama, kita harus pahami dulu bahwasanya huruf qalqalah ini semuanya memiliki sifat yang sama, yaitu sifat syiddah. Ada apa dengan sifat syiddah ini? Syiddah itu artinya keras. Nah, sifat syiddah ini termasuk salah satu sifat yang sa'ab, sifat yang sulit. Kenapa? Karena memaksa kita untuk mengunci rapat makhraj, dan itu membutuhkan tenaga. Nah, misalnya kita bilang ak, aj, itu kan sifatnya kuat gitu, memaksa kita untuk menutup makhraj itu rapat-rapat. Nah, masalahnya karena huruf ini sulit gitu kan, maka dibutuhkan cara orang Arab itu mencari solusi bagaimana agar sulitnya pengucapan huruf-huruf syiddah ini bisa teratasi. Itu ada solusinya agar lebih ringan sedikit gitu. Nah, muncullah qalqalah sebagai apa? Sebagai solusi daripada sulitnya pengucapan huruf-huruf qalqalah ini. Nah, itu salah satu fungsi qalqalah tersebut. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, huruf syiddah ini karena makhrajnya tertutup ketika kita sukunkan, itu para ulama mengatakan diantaranya adalah Al-Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya An-Nashr. Kata beliau, la yakadu yatabayyanu sautul qalqal, sautu huruf syiddah halata sukuniha. Ini ibarah dari saya sendiri ya. Ketika huruf-huruf syiddah itu mati atau sukun, itu suaranya hampir tidak terdengar jelas dari huruf syiddah yang lain. Misalnya, jim dengan dal itu kan memiliki makhraj yang dekat. Kemudian qaf dan ta itu sama-sama memiliki sifat yang tebal. Kalau kita sukunkan misalnya qaf dengan ta, aq, at, itu suaranya sangat mirip sekali. Sangat mirip. Kalau kita sukunkan saja tanpa qalqalah. Begitu juga dal, ad, 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 itu sangat mirip sekali. Nah, makanya ihtija ila nabratin. Makanya butuh pantulan, butuh suara itu atau makhraj itu, kita harus membukanya sedikit supaya apa? Supaya jelas ini dal atau jim. Nah, sekarang kita coba, kita buka makhrajnya. Ad, ad, aj, aj, ad. Sekarang terdengar jelas. Nah, ketimbang apa? Ketimbang kita sukunkan aqa, 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 lebih jelas. Nah, ketimbang sukun. Makanya Syekh Aiman kalau kita lihat di dalam buku Tajwid Musawwar beliau, saya lupa di pembahasan mana, entah itu di pembahasan sifat syiddah atau di pembahasan huruf jim. Saya rasa itu di pembahasan sifat syiddah. Kata beliau, dhaghtus sawti khalfal makhraj, menekan suara di balik makhraj, wantilaquhu, dan melepaskannya. Jadi kita menekan suara, kemudian kita lepaskan. Nah, kedua perbuatan ini, menekan dan melepas itu, yuhaddidani ma'alimas saut. Itulah kedua hal tersebutlah yang menentukan karakteristik suara huruf. Nah, jadi tak cukup kita tutup saja tanpa dibuka. Maka huruf syiddah itu perlu dibuka. Nah, ketika huruf syiddah itu dibuka makhrajnya,
maka di sanalah terdengar perbedaan antara satu huruf syiddah dengan huruf syiddah yang lainnya. Misalnya huruf kaf, misalnya kita matikan ak, ak. Nah, agar berbeda huruf kaf dengan ta, agar terdengar perbedaannya, maka kita butuh buka makhrajnya. At, at, ak, aj, aj, ad, dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa ketika huruf qalqalah ini makhrajnya dibuka, maka yang keluar itu adalah suara pantulan. Ab, aj, ad, ako. Kenapa huruf kaf dan ta ketika makhrajnya dibuka tidak terdengar pantulan? Kenapa tidak ake? Kenapa tidak ate? Nah, kenapa tidak seperti itu? Nah, jawabannya adalah suara yang kita buka ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah itu adalah suara yang keluar secara natural. Nah, jadi kalau kita buka saja makhrajnya, maka akan ada suara alami yang keluar. Nah, berdasarkan apa suara natural ini? Berdasarkan sifat yang dikandung oleh huruf tersebut. Misal, huruf kaf mengandung apa? Mengandung angin, mengandung nafas. Kenapa? Karena dia huruf hams. Sedangkan misalnya jim itu mengandung apa? Tidak mengandung angin. Dia mengandung tenaga, mengandung getaran. Kenapa? Karena dia sifatnya jahar, ada power di sana. Jadi ketika dibuka ya jelas berbeda. Karena kandungannya, isinya itu berbeda. Sama kalau kita seandainya membuka botol yang isinya soda misalnya. Kita buka pasti ada gasnya. Kenapa? Karena yang dikandung botol itu adalah ada gasnya gitu. Sama seperti kaf. Ketika kita buka yang keluar adalah angin. Kenapa? Karena dia mengandung angin. Ak, 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 ak. Nggak boleh kita baca ak, bukan. Itu salah. Kenapa? Karena itu menyelisihi tabiatnya atau menyelisihi huruf kaf ini secara apa? Secara tabiatnya. Nah, begitu juga ta. Kemudian ada yang bertanya lagi, kenapa sekarang sudah jelas kenapa 5 huruf itu diqalqalahkan dan 2 huruf ini tidak diqalqalahkan. Kemudian ada yang bertanya, lalu hamzah, apa yang kita lakukan dengan hamzah? Nah, orang Arab apa yang mereka lakukan terhadap hamzah? 5 huruf diqalqalahkan, 2 huruf diberikan angin. Kemudian hamzah ini mau diapain gitu? Mau ditaruh di mana? Nah, jawabannya adalah hamzah ini karena hamzah ini juga huruf syiddah kan, maka orang Arab punya aneka ragam cara agar terhindar dari sulitnya pengucapan huruf syiddah pada huruf hamzah ini. Nah, di antaranya bahkan orang Arab itu ketika hamzah berharokat saja pun mereka ubah gitu. Jadi ketika mati mereka ubah. Begitu cara untuk agar pengucapan huruf syiddah itu lebih mudah pada hamzah ini. Pengucapan sifat syiddah itu agar lebih mudah. Mereka ada banyak cara. Di antaranya adalah mengubahnya menjadi huruf mad. Kemudian di antaranya juga ada dengan cara melemahkannya. Nah, dengan cara melemahkannya. Kemudian ada dengan cara melenyapkannya. Nah, jadi ada banyak cara untuk mengatasi hamzah ini. Misalnya apa? Misalnya alladzina amanu. Asalnya adalah alladzina amanu. Amanu, hamzahnya diubah menjadi huruf mad, jadilah amanu. Wa yazdadalladzina amanu imanan. Asalnya adalah imanan. Nah, dan seterusnya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.